Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah memasuki lingkaran dalam badai hukum ini, semua orang tidak dapat melihat situasi Loseng. Namun mereka masih dapat merasakan lokasi Loseng dan menyimpulkan jaraknya. Dan para penguasa istana ini juga sangat akrab dengan menara segel Yinian. Jadi saat penguasa istana menyebutkan kolam api, semua orang memahaminya. Kolam api ini terletak 29.800 mil jauhnya. Ini adalah api abadi yang ditinggalkan oleh Xuan Hua Tianxun. Selama pertempuran kacau antara beberapa Tianxun, kekuatan hukum yang digunakan hampir menghancurkan seluruh alam laut oranye, sehingga kekuatan yang tersisa bergema di seluruh dunia, mengubah alam laut oranye menjadi alam mati. Pada akhirnya, aliansi tersebut jatuh cinta dengan alam laut oranye dan menggunakan sisa kekuatan sebagai tempat uji coba, dan menamainya warisan api, yang merupakan penggunaan sumber daya dengan baik. Saat sisa kekuatan itu perlahan berevolusi, mereka hancur menjadi berbagai bagian hukum, dan akhirnya terjerat bersama untuk membentuk badai hukum yang sangat besar ini. Namun tidak semua sisa kekuatan yang ditinggalkan Tianxun terbagi. Metode beberapa dewa dapat melampaui ruang dan waktu. Misalnya, api abadi ini, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tersapu oleh badai hukum. Api abadi misterius ini masih mempertahankan momentum yang kuat, menyala dengan berkobar di menara segel pikiran ini. Tapi ini tidak berarti bahwa api abadi yang misterius tidak bisa retak sama sekali. Karena api abadi yang misterius ini juga memecahkan sejumlah besar bagian dari hukum api, dan potongan-potongan hukum api ini juga diintegrasikan ke dalam badai hukum. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika beberapa pemilik istana masukinya untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa kolam api tersebut masih memiliki sisa kekuatan tertentu. Kekuatan sisa dari kolam api ini mungkin tidak layak untuk disebutkan kepada para penguasa istana. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah api yang ditinggalkan oleh Tianxun. Bagi para pejuang di tingkat hidup dan mati dan lautan dewa, ini seperti neraka. Dan para penguasa istana juga mengetahuinya. Yuan Luo mengetahuinya, bahkan penguasa alam matahari terbenam juga mengetahuinya. Itu sebabnya penguasa istana memberitahu Yuan Luo dengan tegas bahwa Loseng membentang 30.000 mil dan tidak ada asumsi seperti bagaimana jika Loseng dapat melewatinya. Hal ini sama dengan meminta anak yang baru lahir untuk berjalan-jalan di dalam panci api yang menyala-nyala. Namun sebagian orang mengatakan, bagaimana jika anak tersebut dapat berjalan melewatinya? Jadi ini sendiri merupakan asumsi yang sangat konyol. Meskipun tidak ada yang bisa melihat sosok Loseng, tetapi mereka merasa bahwa Loseng akan berhenti pada jarak 29.800 mil. Saya baru saja mengatakan Loseng tidak bisa melewatinya. Bahkan jika api abadi yang misterius kurang dari 100.000 sekuat di masa lalu, Loseng masih tidak bisa melewatinya. Saya kira anak ini sedang khawatir di sebelah lubang api. Sebenarnya itu cukup, 29.800 mil. Saya jamin tidak ada seorang pun di warisan api yang bisa mencapai ketinggian ini. Pemilik istana ini tidak menargetkan Loseng, tetapi mereka mengandalkan akal sehat mereka sendiri untuk membuat perkiraan dan evaluasi yang benar terhadap Loseng. Namun Yuan Luo tidak berbicara, karena tidak ada gunanya baginya untuk berdebat dengan mereka. Tapi kuncinya adalah dia tidak yakin dan dia bahkan sedikit khawatir. Yuan Luo pernah ke kolam api yang dibentuk oleh api abadi yang dalam, jadi itu bukan apa-apa baginya.
Namun kultivasi loseng ada alam hidup dan mati. Dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia mungkin tidak dapat mengatasinya. Dan dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, loseng adalah orang yang terlalu keras kepala, dan dia akan bersikeras untuk menerobos ke dalam kolam api. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup. Jika dia terluka parah atau bahkan jatuh ke dalam kolam api, itu akan berakibat buruk. Lagi pula, loseng adalah orang yang tidak memiliki takdir. Namun menjadi orang yang tidak memiliki takdir bukan berarti keberuntungannya sangat kuat. Dan juga tidak berarti bahwa dia tidak akan jatuh. Hanya saja tidak ada seorang pun yang bisa menghitung nasibnya. Adapun para prajurit di satu sisi alun-alun, meskipun mereka tidak dapat melihat gerakan loseng, diskusi sekarang menjadi lebih intens. Loseng harus menembus 30.000 mil. Dia telah mencapai jarak 29.000 mil. Sayang sekali jika dia gagal melewatinya. Tahukah Anda, ada kolam api di sini? Pernahkah Anda mendengarnya? Bahwa sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Huotianshun telah dieksplorasi dalam beberapa tahun terakhir. Dikatakan bahwa meskipun orang kuat di alam dewa terkontaminasi, dia akan terbakar menjadi abu. Menurut Anda, loseng terbuat dari apa? Apakah Anda berencana membiarkannya berenang melalui genangan api ini? Mereka berdebat sengit, seolah-olah prajurit di menara penyegel Yinian saat itu bukanlah loseng, melainkan diri mereka sendiri. Lagi pula sulit bagi mereka untuk memandang loseng pada tahap ini, dan mereka tidak akan membandingkan diri mereka dengan loseng. Jadi setelah berdiskusi beberapa pendapat lebih objektif, Ansin duduk di sudut, cemberut seperti garis kecil yang dianiaya. Tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Saat ini, loseng memang sedang berdiri di depan kolam api besar. Meskipun itu dikatakan sebagai kolam, namun nyatanya, diameter kolam api ini panjangnya 200 mil, yang sudah sebanding dengan beberapa danau besar di dunia. Di kolam api ini, garis-garis api umum membumbung ke langit, langsung menembus badai hukum di sekitarnya dan tenggelam langsung ke kubah menara segel pikiran. Menghalangi jalan maju loseng. Saya sama sekali tidak dapat memahami kekuatan hukum dalam nyala api ini. Setidaknya hukum api tingkat kelima atau lebih. Gumam loseng. Meskipun hukum api ini mungkin berada di atas tingkat kelima, loseng juga memahaminya. Bagaimanapun badai hukum ini adalah sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh Tianshun yang kuat. Dan tingkat hukum yang dapat dipahami oleh Tianshun adalah tidak lebih lemah dari apa yang bisa dibayangkan loseng. Bahkan nyala api ini mengandung kekuatan hukum yang tak ada habisnya, dan tampaknya hukum kehidupan terintegrasi ke dalamnya. Loseng terus berpikir, karena hukum api melambangkan kehancuran yang bertentangan dengan hukum kehidupan, dan kekuatan keduanya hukum digabungkan bersama, sehingga kesulitan menciptakan nyala api seperti itu bisa dibayangkan. Meskipun loseng dapat mengendalikan badai hukum yang dikompresi hingga batas ekstrim, tetapi dia tidak dapat mengendalikan nyala api di kolam api ini. Namun dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Para prajurit di luar menara segel Yinian benar-benar memberitahunya bahwa loseng berencana untuk berenang. Di dunia yang luas, setelah tubuh loseng ditempa dengan api ke dalam tubuh senjata suci, dia tidak pernah menemukan api yang cocok untuk dikalsinasi. Jadi bagi loseng, kolam api di depannya sebenarnya bukanlah sebuah krisis, melainkan sebuah peluang. Mungkin dia bisa melewati kolam api ini untuk meningkatkan tubuh fisiknya lagi dan mendapat tubuh senjata dewa. Jika tubuh fisik Anda menjadi lebih kuat, kekuatan sisi naga yang Anda dapat tanggung juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, yang juga akan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan kekuatan loseng sendiri. Hanya saja untuk tinggal di depan kolam api, loseng juga sedikit ragu. Bagaimanapun kolam api inilah yang ditinggalkan Tianshun. Mungkin selama bertahun-tahun, sisa kekuatan di dalamnya telah melemah berkali-kali.
Tetapi api ungu ini masih membuat Lo Sheng merasa takut. Dia tidak yakin bahwa tubuh senjata sucinya mampu menahan nyala api ungu ini. Meskipun Lo Sheng juga memahami bahwa tubuh senjata sucinya sepertinya tidak takut dengan api apapun sebelumnya, tetapi api yang dia temui kali ini benar-benar berbeda, karena akan menjadi tragedi jika gagal dan langsung dibakar. Memikirkan hal ini, Lo Sheng perlahan berjalan ke tepi kolam api. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan panas terik datang ke wajahnya. Ketika dia berada di sekitar 10 kaki jauhnya, pakaian Lo Sheng telah berubah menjadi segenggam nyala api dan berubah menjadi tumpukan abu putih, melayang menjauh dari tubuhnya. Api ini adalah keberadaan paling kuat di antara api yang pernah saya sentuh. Selain kewaspadaan, ada juga sedikit harapan di mata Lo Sheng. Dia tahu bahwa dia mengambil resiko, tetapi ada beberapa bahaya yang harus diambil. Tapi dia tetap perlahan berjalan ke tepi kolam api, menatap api yang ganas dan mengulurkan tangannya ke dalam kolam api. Tepat ketika Lo Sheng mengulurkan tangan, dia juga sangat berhati-hati untuk alasan keamanan. Jika nyala api ini benar-benar dapat membakar tubuhnya, dia dapat mundur tepat waktu dan hanya kehilangan satu lengannya. Yang lebih baik daripada seluruh tubuhnya terbakar dan binasa. Hanya saja gagasan Lo Sheng agak naif. Saat dia menyentuh api ungu, api menyebar langsung ke lengan Lo Sheng dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan kecepatan penyebarannya jauh di luar imajinasinya, sehingga tidak ada ruang untuk bereaksi sama sekali. Nafas panas dalam nyala api ini dituangkan langsung ke tubuh Lo Sheng, menyebar ke setiap tulang dan setiap organ Lo Sheng. Wajah Lo Sheng menjadi gelap. Dia tidak menyangka api ungu itu begitu aneh. Saat ini, Lo Sheng hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan api ungu yang membara. Adapun apakah dia bisa berhasil, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Dibandingkan dengan kalsinasi tapi sebelumnya, reaksi tubuh fisik Lo Sheng kali ini jauh lebih keras, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Di bawah nyala api ini, tubuh Lo Sheng terus memerah lagi, seperti patung yang baru saja dituangkan dari baja cair. Di saat yang sama, pusaran emas mulai muncul dengan cepat di permukaan tubuhnya, dan mulai berputar dengan cepat. Baru setelah pusaran emas itu mulai menyerap api ungu, hati Lo Sheng yang awalnya pengen dengan keengganan, sekarang menjadi rileks. Kekhawatiran sebelumnya bukan karena Lo Sheng tidak percaya diri, tetapi kekuatan api yang ditinggalkan oleh Tianxun terlalu kuat. Meskipun tubuhnya sekuat senjata suci, Lo Sheng sekarang dengan santai mengeluarkan segenggam senjata suci dan melemparkannya ke dalam kolam api. Dan dia khawatir itu akan terbakar menjadi besi cair dalam sekejap. Lo Sheng sendiri tidak menyangka kekuatan api ini begitu dahsyat, namun kecepatan reaksi tubuh fisiknya juga sangat cepat. Sekarang api ungu telah tertarik pada dirinya sendiri dan Lo Sheng tidak terburu-buru menyeberangi kolam api dan menunggu tubuhnya menyerap api ungu terlebih dahulu. Pada saat ini pusaran emas yang lebat juga menyerap api ungu dengan gila-gilaan, tetapi Lo Sheng segera menemukan masalah. Pusaran emas tersebut menyerap api dengan sangat cepat. Tidaklah keberlebihan jika digambarkan sebagai menelan ikan paus. Setiap kali pusaran emas ini diaktifkan, mereka dapat menyerap api sepenuhnya dalam waktu singkat, seolah-olah seperti binatang buas yang telah kelaparan selama ribuan tahun, sehingga dia cukup rakus terhadap api. Namun kali ini, setelah tubuhnya menyerapnya sekian lama, api ungu di tubuhnya tidak hanya tidak hilang, melainkan malah semakin membara. Jika dilihat dari jarak dekat, Lo Sheng seperti tiang api yang berkobar. Lidah api yang panjang menjulang di sepanjang kepala Lo Sheng dan langsung menuju ke puncak menara segel pikiran. Api ungu ini sepertinya tidak ada habisnya, dan saya tidak bisa menyerap semuanya. Lo Sheng meletakkan tangannya di dadanya melihat api ungu yang tersisa. Wajahnya sangat berhati-hati.
tapi suara Sun terdengar samar. Bagaimana api abadi Xuan Huo Tianxun bisa dipadamkan dengan begitu mudah? Api abadi? Lo Sheng bertanya. Iya, api abadi yang misterius ini juga merupakan sesuatu yang memiliki asal-usul yang besar, dan itu tidak diciptakan oleh Xuan Huo Tianxun sendiri, tetapi diambil dari dunia api dewa. Sun melanjutkan, alam api dewa? Lo Sheng sedikit terkejut, tetapi dia belum pernah mendengar tentang alam dewa ini. Alam api dewa juga merupakan alam independen di alam semesta. Namun hal yang istimewa tentang dunia besar ini adalah bahwa seluruh dunia besar terbakar dengan nyala api yang berkobar. Dan terdapat berbagai macam nyala api. Dalam lingkungan ini tidak cocok bagi makhluk hidup untuk hidup di dalamnya. Hanya sejumlah kecil makhluk yang tahan api atau makhluk dengan wujud khususnya yang dapat bertahan hidup di dalamnya dunia api dewa tersebut. Faktanya, apakah itu api atau guntur, lambat laun akan mengembun menjadi esensi, dan kebijaksanaan perlahan akan lahir. Sama seperti bila angin emas dalam badai yang ditemui Lo Sheng di lautan bintang yang ganas. Mereka juga memiliki kebijaksanaannya sendiri. Api abadi yang misterius juga sangat jarang terjadi di dunia api dewa yang luas. Untuk mendapatkan api ini, Xuan Huo Tianxun secara pribadi memasuki dunia api dewa dan butuh waktu hampir beberapa dekade untuk menangkap nyala api ini. Dan kemudian dengan hati-hati mengolahnya untuk mencapai skala yang kemudian dicapai. Karakteristik terbesar dari api misterius yang abadi adalah bahwa dia tidak akan pernah padam. Tentu saja keabadian ini adalah istilah yang relatif, sama seperti sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh sebagian besar penguasa surgawi. Dalam badai hukum ini, mereka secara bertahap hancur menjadi bagian-bagian hukum. Namun api abadi yang misterius ini masih menyala dan ganas, meskipun kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, tapi tetap saja tidak akan padam. Mendengar api abadi yang misterius itu tidak bisa dipadamkan, Lo Sheng tiba-tiba menjadi cemas. Ini api abadi yang misterius, tidak dapat dipadamkan. Bukankah api itu terus menyala di tubuh saya? Berapa lama api itu bisa menyala? Api abadi yang misterius ini dapat membakar Anda setidaknya selama puluhan ribu tahun. Hei, berlarian dengan api ini selama puluhan ribu tahun pasti sangat keren, kata Sun sambil menggoda Lo Sheng. Melihat situasi saat ini, tubuh senjata suci Lo Sheng dapat menahan pembakaran api misterius abadi. Setelah menyerap api misterius abadi, tubuh Lo Sheng kemungkinan akan melangkah lebih jauh dan menyelesaikan babak transformasi baru. Tapi masalahnya adalah, jika apinya tidak padam, Lo Sheng tidak mungkin berjalan-jalan dengan api di sekujur tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa memakai pakaian. Terlebih lagi, tas binatang roh Lo Sheng, cincin sumi dan barang-barang pribadi lainnya masih ditempatkan tidak jauh di sana. Jika dia tidak bisa memadamkan api abadi, mungkin dia tidak bisa mengambilnya. Lagi pula cincin sumi yang diberikan Neng Yudi kepadanya tak bermutu tinggi. Jadi dia pasti akan meleleh. Sekarang Lo Sheng juga benar-benar bingung, tapi dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Saat dia mendengar nada suara Sun yang sangat santai, Sun sekarang memiliki dukungan hampir tanpa syarat untuk Lo Sheng. Karena dia tidak lama mengetahui karakteristik api misterius abadi ini, dia seharusnya berbicara untuk menghentikannya. Ketika dia mencoba menempa tubuhnya dengan api abadi yang misterius ini. Namun bukan saja Sun tidak menghentikan dirinya sendiri, tapi nadanya juga sangat santai sekarang. Oke, jangan menggoda Lo Sheng lagi. Lo Sheng, Anda telah melupakan naga leluhur, meskipun sekarang masih dalam masa pertumbuhan dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Dia memiliki beberapa kemampuan yang dapat digunakan. Suara King Long tiba-tiba terdengar samar. Yulong? Lo Sheng sedikit terkejut.
Naga leluhur yang baru saja lahir belum lama ini masih berada di dalam tas makhluk roh Loseng. Tetapi sejak dia naik, orang ini telah tertidur lama. Ketika dia berada di istana surgawi Yonsio, Loseng membiarkan naga leluhur keluar dan berkeliaran beberapa kali. Tetapi naga kecil ini sepertinya tidak terlalu tertarik pada dirinya sendiri. Setiap kali dia datang, dia sepertinya mencari Shoyokin. Padahal masakan yang dimasak Shoyokin tidak ada artinya bagi Zulong, tapi dia sangat menyukai makanan lezat buatan Shoyokin. Ketika King Long membawa naga leluhur, dia segera menyadari bahwa naga leluhur ini sepertinya mampu mengabaikan kekuatan semua hukum. Ketika dia berada di alam rahasia Tianchen, Loseng tidak dapat mengeluarkan telur naga leluhur. Dia juga mengadakan kemampuan naga leluhur untuk dengan mudah menembus batasan pembiasan spesial dari orang-orang kuat di alam dewa dari klan surgawi, tetapi tidak dapat memasuki pembiasan spesial. Naga leluhur. Melihat tas makhluk roh, mata Loseng berbinar. Namun dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil tas makhluk roh itu. Dia hanya melemparkannya ke arah tas binatang roh dari jarak jauh, dan dia mendengar suara raungan naga. Kemudian sesosok tubuh bergegas menuju Loseng. Si kecil ini menghabiskan sebagian besar waktunya dikurung di dalam tas binatang roh oleh Loseng. Meskipun ruang dalam dari tas binatang roh itu tidak kecil, pada akhirnya dia akan merasa tercekik dan sekarang kehabisan udara. Kali ini dia melonjak, sama seperti ia mengabaikan pembiasan ruang di awal, dan sama sekali tidak memperhitungkan api abadi yang misterius di tubuh Loseng. Seolah-olah api abadi yang misterius ini tidak membahayakan naga leluhur, karena naga kecil ini kebal terhadap semua kekuatan hukum asli. Pada saat ini, Loseng mengulurkan tangannya di depan naga leluhur. Api ungu yang menyala-nyala di tangannya masih menyala tanpa ada tanda-tanda padam. Ketika Zulong melihat pemandangan ini, dia juga memahaminya. Dia membuka mulut naga kecil itu dan menelan api di tangannya dengan satu suap. Segera setelah itu, Loseng mulai terbang melintasi kolam api. Saat dia terbang melintasi kolam api, dia masih akan terkontaminasi oleh api abadi. Dan dia tidak membiarkan naga leluhur membersihkan api abadi di dalam tubuhnya. Jika Loseng ingin membersihkan nyala api abadi yang misterius ini, dia harus menunggu sampai Loseng melintasi jarak 200 mil. Dan pada saat ini, para prajurit di luar menara Segep menemukan bahwa Loseng sedang maju lagi. Anak ini berani memaksa masuk ke dalam kolam api. Bahkan jika ada jejak api misterius yang abadi, dia akan tetap abadi. Jika tubuhnya dibakar menjadi arang, bukankah anak ini takut jatuh? Loseng tinggal di depan kolam api untuk waktu yang lama, tetapi banyak pemilik istana tidak berpikir bahwa dia berani masuk ke dalam kolam api dan akhirnya menyerah. Menghadapi api abadi ini, menyerah adalah pilihan bijak, dan para penguasa istana ini semuanya dekat dengan penguasa dunia. Seberapa luas visi dan visi mereka, memang masuk akal untuk membuat penilaian ini. Kemudian seseorang penguasa istana berkata, "Penguasa alam matahari terbenam, haruskah kita membawa kembali anak itu dengan paksa?" Jawab penguasa matahari terbenam juga menunjukkan ekspresi kontemplasi. Akan sangat disayangkan jika bocah misterius seperti itu mati di menara penyegel ini. Ansin ini pasti akan dimasukkan ke dalam pavilion Chunxiang, dan Loseng ini kemungkinan besar akan diserap oleh pavilion Lingxian. Memikirkan hal ini, penguasa alam matahari terbenam merasa bahwa dia tidak bisa lagi duduk di sini dan menonton pertunjukan. Dia tiba-tiba berdiri dan hendak melangkah ke menara segel satu pikiran, karena untuk eksistensi di tingkat penguasa dunia, satu langkah yang membentang puluhan ribu mil hanyalah sekejap mata. Tapi saat ini, suara Yanruo melayang. "Penguasa alam matahari terbenam, mohon tetap di sini." "Apa?" Ekspresi aneh muncul di wajah penguasa matahari terbenam. Tidak perlu mengeluarkan Loseng.
Untuk saat ini dia tidak akan mati, kata Yonruo dengan tenang. Meskipun Yonruo juga sedikit khawatir tentang Lo Sheng sekarang, kesimpulan yang diambil oleh para penguasa istana ini memang masuk akal. Yonruo sendiri bisa memprediksi situasinya ketika Lo Sheng melangkah ke dalam kolam api. Tapi setelah Yonruo bermeditasi, kepercayaan dirinya berangsur-angsur meningkat. Lo Sheng bukanlah orang buta seperti itu, karena dia memilih untuk maju. Dia secara alami memiliki alasan dan kepercayaan dirinya sendiri. Penilaian yang diambil oleh para penguasa istana ini tentu saja masuk akal, tetapi Lo Sheng bukanlah orang yang masuk akal sejak awal. Setelah Yonruo berbicara seperti ini, penguasa alam matahari terbenam menghentikan langkahnya. Dia sebenarnya ingin melihat apakah Lo Sheng bisa melintasi kolam api ini. Kemudian banyak pemilik istana tidak perlu khawatir lagi, karena mereka menemukan Lo Sheng masih bergerak dengan kecepatan tinggi di kolam api. Seluruh kolam api hanya berjarak 200 mil. Kecepatan Lo Sheng tidak terlambat, jadi seharusnya tidak perlu terlalu banyak waktu untuk melewatinya sepenuhnya. Setelah sekitar sepetang rupa, salah satu penguasa istana berkata dengan bingung, "Dia lewat! Batas 30.000 mil telah terlampaui dan kecepatan anak ini benar-benar meningkat lagi. 3.500 mil." Setelah itu para penguasa istana terdiam. Begitu pula para pejuang berbakat lainnya di satu sisi alun-alun. Ansin bahkan terdiam. Gurunya pernah berkata bahwa dia akan menjadi protagonis dunia ini dan pahlawan wanita di era ini. Tapi sekarang dia tidak ada artinya dibandingkan dengan Lo Sheng. Dia menundukkan kepalanya dan melepas hiasan rambut kupu-kupu biru di kepalanya dan terus meremasnya di tangannya. Hiasan rambut kupu-kupu yang terlihat nyata merupakan artefak tambahan kelas 2. Kupu-kupu biru ini juga memiliki asal-usul yang bagus. Ketika dia gugup, Ansin suka mengepakkan tinjunya, dan ketika dia tertekan atau merasa frustasi, dia suka meremas-remas beberapa liontin kecil di tubuhnya. Artefak kelas 2 ini terus-menerus diremas oleh tangan Gyo Ansin, dan retakan muncul di atasnya. Saat dia terus menguleni, dia mendengar suara taipis. Pola Dewa Mini pada sayap kupu-kupu mulai pecah satu persatu. Seluruh hiasan rambut kupu-kupu pecah menjadi 2 bagian dari tengah, dan kemudian di bawah jari-jarinya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun harga artefak kelas 2 sangat tinggi dan tidak mudah untuk menghancurkannya, dia jelas menggunakan energi aslinya untuk menghancurkan hiasan rambut kupu-kupunya. Baru setelah pecahan itu berubah menjadi pupuk kecil di tangan Ansin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tetapi ada momentum yang kuat di matanya yang indah. "Saya, Ansin, memang kalah untuk sementara waktu, tapi pada langkah selanjutnya, saya tidak akan kalah dari Lo Sheng." Jelas, wawasan api bukan hanya tentang menara secret satu pikiran. Kali ini Ansin menerima kekalahan dari Lo Sheng, tetapi setelah menyesuaikan metalitasnya, Ansin tidak terkecil hati sama sekali. Hanya saja biaya yang harus dia keluarkan untuk menyesuaikan metalitasnya agak tinggi. Dia secara paksa menghancurkan artefak kelas 2 menjadi abu. Yang menunjukkan hati seni bela diri juga sudah sangat kuat. Dalam keheningan semua orang, Lo Sheng terus melakukan terobosan. 31.000 mil, 33.000 mil. Sekarang semua orang tidak lagi menatapnya batas atas jarak yang bisa dicapai Lo Sheng, dan tidak ada yang bisa memprediksi di mana dia akan berhenti. Baru setelah Lo Sheng berlari sejauh 36.000 mil, Lo Sheng bisa berhenti, karena di sini Lo Sheng melihat air terjun yang terbentuk oleh guntur dan kilat. Guntur dan kilat ini mengandung kekuatan hukum air, dan guntur serta kilatan ini seperti air terjun besar yang mengalir turun dari atas. Dalam proses mengalir, kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat saling terkait dan bertabrakan satu sama lain. Maka dengan cahaya yang menyilaukan, bahkan kekuatan yang dilepaskan lebih kuat dari kolam api sebelumnya.
Setelah sampai di sini, Loseng akhirnya berhenti. Mungkin Loseng masih memiliki peluang untuk melintasi air terjun guntur ini, tetapi Loseng tidak perlu lagi mengambil resiko ini. Mungkin penting untuk menantang batasan diri sendiri, tetapi jika dia tidak peduli dengan segalanya dan terburu-buru maju ketika dia tidak yakin, mungkin dia akan ditakdirkan untuk berumur pendek. Meskipun dia berani melintasi kolam api sebelumnya, karena dia sangat percaya pada karakteristik tubuh fisiknya. Dia dapat dengan mudah kebal terhadap serangan hukum api. Jadi dengan kepastian ini, Loseng hanya perlu menggertakkan gigi dan bergegas. Tapi Loseng tidak memiliki banyak perlawanan terhadap kekuatan guntur dan kilat. Jadi Loseng memanggil naga leluhur dan mulai membiarkannya menelan sepenuhnya kekuatan hukum di tubuhnya. Sejak melintasi kolam api, Loseng tidak memasukkan naga leluhur ke dalam tas makhluk roh, tetapi membiarkannya terbang bersamanya sepanjang jalan. Bagaimanapun, makhluk kecil ini sepertinya mengabaikan kekuatan hukum sama sekali, dan bisa terbang bebas di tengah badai ini. Kali ini, Loseng meminjam api abadi yang misterius untuk membakar tubuhnya dan Loseng tidak terburu-buru memadamkan api abadi. Karena pusaran emas itu terus-menerus menyerap api misterius abadi, dan dia akan terus menyerapnya. Sekarang pusaran emas itu secara bertahap mulai menutup. Loseng secara alami akan menyingkirkan api abadi misterius. Jika tidak, seperti yang dikatakan Sun, berjalan keluar dengan bola api abadi misterius memang akan terlihat keren, tapi terlalu mengejutkan. Setelah naga leluhur benar-benar melahap api abadi, naga kecil ini berguling di udara, seolah-olah dia sekarang sudah kenyang, dan bahkan bersendawa. Menonjol menjadi bola api, kemudian Loseng mengulurkan tangannya ke arah Zulong. Dengan teriakan anak kecil, Loseng memasukkannya ke dalam tas makhluk roh lagi. Naga leluhur tampaknya sangat tidak puas dan menabrak tas makhluk roh untuk beberapa saat, sebelum dia menjadi tenang. Saat api abadi yang dalam secara bertahap padam, tubuh Loseng yang awalnya berwarna merah seperti tubuh yang terbuat dari baja cair, mulai mendingin secara bertahap. Setelah kalsinasi ini, seluruh tubuh fisik Loseng sekali lagi dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Loseng melihat ke dadanya dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada tanda dewa yang muncul, tapi itu setara dengan artefak. Jadi ini hanya dapat diverifikasi sendiri secara perlahan di masa mendatang. Namun kekuatan fisik Loseng memang telah meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Loseng tiba-tiba mulai mengumpulkan kekuatan sisik naga, yang membuat kekuatan sisik naga yang melonjak dengan cepat mengalir ke tubuhnya. 1000 keping, 5000 keping, 15.000 keping. Loseng menyalakan semua kekuatan sisik naga, tetapi Loseng tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dan satu-satunya yang ada rasanya adalah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak. Dia mengepakkan tinjunya dan kekuatan besar itu bergetar sedikit, mengubah ruang di sekitarnya. Tampaknya sekarang Loseng perlu mengumpulkan lebih banyak esensi Tian yang lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.